Bram, OB yang selalu dihina dan diremehkan bos cantiknya, justru jadi satu-satunya yang menolong saat sang bos sakit. Sikapnya membuat sang bos berubah dan malah jadi begini. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Pukul 6 pagi, suasana kantor PT Surya Mandiri masih lengang. Langit baru saja beranjak terang, dan hanya satu orang yang sudah sibuk mondar-mandir di dalam gedung. Bram, seorang office boy sederhana yang sudah bekerja di sana selama hampir 2 tahun. Dengan mengenakan seragam biru tua yang mulai pudar warnanya, Bram memulai rutinitasnya. Menyapu lantai, membersihkan kaca, mengepel lorong kantor, merapikan ruang rapat, dan menyiapkan kopi panas untuk para staf dan pimpinan. Tangannya cekatan, langkahnya ringan, dan wajahnya selalu penuh semangat, meski hidupnya jauh dari kata mewah. Namun semua kerja kerasnya seolah tak pernah cukup, terutama di mata Tania, bos muda yang cantik, perfeksionis, dan dikenal galak oleh semua staf. Tania baru berumur 28 tahun, tapi sudah menjadi kepala divisi keuangan karena kecerdasan dan ketegasannya. Sayangnya, sikapnya yang dingin dan suka meremehkan orang membuat banyak pegawai takut padanya, termasuk Bram. Pagi itu, seperti biasa, Bram datang lebih awal daripada siapapun. Ia menyeduh kopi hitam khas yang disukai Tania, menaruhnya di cangkir putih kesayangannya, dan meletakkannya di meja kerja sang bos dengan senyum kecil. Tak lama kemudian, suara hak sepatu terdengar dari ujung lorong. Tania datang dengan tas kerja mahal menggantung di bahu. Wajahnya cantik, namun terlihat ketus. Ia langsung berjalan masuk ke ruangannya tanpa menoleh. Beberapa menit kemudian, "Bra-am!" Suara bentakan itu menggema ke seluruh ruangan. Bram yang tengah membersihkan ruang meeting langsung berlari kecil menuju ruang kerja Tania. Dengan gugup ia berdiri di depan pintu. "Iya, Bu Tania. Ada yang bisa saya bantu?" Tania menatapnya tajam, kemudian menunjuk cangkir di meja. "Kamu ini ya? Sudah berapa kali saya bilang jangan terlalu manis. Ini kopi atau air gula?" Bram menunduk dalam, menahan rasa malu. "Maaf, Bu. Saya akan segera ganti." "Kamu tuh kerja sudah 2 tahun, tapi nggak bisa ngerti selera kopi atasan. Gimana sih? Lain kali kalau nggak bisa bikin kopi, bilang aja. Biar saya minta OB baru sekalian." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Bram. Ia menelan ludah, menunduk dalam-dalam, lalu mengambil cangkir tersebut dengan kedua tangannya yang bergetar pelan. "Iya, Bu. Saya minta maaf." Saat Bram keluar ruangan, beberapa staf lain memperhatikannya dengan tatapan iba. Mereka tahu Tania memang kejam kalau sudah marah. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani membela Bram. Mereka lebih memilih diam, takut jadi sasaran kemarahan berikutnya. Di pantry, Bram kembali membuat kopi. Ia mengatur takaran gula dengan sangat hati-hati kali ini. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi ia tetap mencoba tersenyum. Di dalam hatinya, ia hanya ingin menjalani pekerjaan ini dengan baik, walau harus menahan sakit karena selalu disalahkan. Setelah selesai, ia kembali masuk ke ruangan Tania dan meletakkan kopi yang baru dengan pelan. "Ini, Bu. Saya sudah buatkan yang baru, sesuai permintaan Ibu." Tania hanya melirik tanpa berkata apa-apa. Bram pun langsung keluar dengan langkah perlahan. Tapi sebelum pintu tertutup, ia mendengar Tania berbisik keras. "OB kampungan." Ucapan itu membuat dada Bram sesak. Ia keluar ruangan dan duduk sebentar di bangku dekat gudang, menyandarkan kepala ke dinding. Tatapan kosong mengarah ke langit-langit. Tapi dalam hati kecilnya, Bram berkata, "Aku mungkin OB, tapi aku tetap manusia. Dan suatu hari nanti, semua ini akan berubah." Hari-hari Bram di kantor seakan tak pernah lepas dari teguran. Bukan teguran biasa, tapi hinaan dan kemarahan yang tak kunjung habis dari satu orang. Tania, bos cantik yang selalu terlihat sempurna dari luar, namun kejam dalam kata-katanya. Pagi itu, seperti biasa, Bram membersihkan ruang kerja Tania lebih dulu.
Ia mengelap meja kerja dari ujung ke ujung, memastikan tidak ada setitik debu pun. Bahkan cermin kecil di dekat meja rias Tania ia lap berkali-kali, karena ia tahu betapa perfeksionisnya wanita itu. Namun, begitu Tania masuk, amarah langsung meledak. Braam! Suara tinggi itu membuat Bram langsung menghentikan pekerjaannya dan bergegas ke ruang kerja Tania. Kali ini ia tidak kaget lagi, hanya pasrah. Ini meja masih kotor. Kamu nggak bisa bersihin meja dengan benar. Lihat ini, ada bekas sidik jari. Tania menunjuk bagian pojok meja yang nyaris tak terlihat. Bram melirik dan nyaris tak melihat apapun. Tapi ia hanya mengangguk. Maaf, Bu. Saya akan bersihkan lagi. Saya nggak butuh maaf. Saya butuh Hobe yang bisa kerja dengan benar. Ini kantor, bukan pasar. Katanya dengan nada menghina. Setelah memoles ulang meja dengan pembersih dan kain baru, Bram segera keluar. Tapi belum sempat ia duduk sebentar untuk menenangkan diri, teriakan Tania kembali menggema dari balik pintu ruangannya. Bram, ini kopi kamu bikin kebanyakan airnya. Saya maunya kental, bukan kayak air cucian piring. Bram kembali masuk, mengangguk pelan dan berkata, Baik, Bu. Saya ganti yang baru. Wajah Tania merah karena kesal. Kamu bikin kopi aja nggak becus. Gimana bisa kerja di kantor ini? Kalau bukan karena belas kasihan HRD, kamu udah saya suruh keluar dari dulu. Setiap kalimatnya seperti cambuk yang mengoyak harga diri. Tapi Bram tetap diam. Ia tidak menjawab, tidak membantah. Ia tahu, melawan hanya akan memperkeruh suasana. Padahal, staf lain seringkali lebih lalai, datang terlambat, main ponsel saat jam kerja, bahkan lupa membuat laporan tepat waktu. Tapi entah mengapa, hanya Bram yang selalu jadi sasaran. Hari itu pun berlalu dengan beban di pundak. Saat makan siang, Bram duduk sendirian di belakang pantry, menghabiskan nasi bungkus sederhana. Di seberangnya, para staf tertawa-tawa membicarakan jalan-jalan akhir pekan dan belanja online. Tak ada satupun yang mengajaknya bicara. Tapi hal yang paling menyakitkan terjadi sore harinya. Saat ia hendak mengepel lantai koridor, Tania lewat dengan sepatu hak tinggi dan tiba-tiba berhenti. Bram, kamu ini jalan kok berisik banget sih? Telinga saya sakit dengarnya. Langkahmu kayak gajah. Bram langsung berhenti melangkah. Ia memandang sepatunya, lalu menunduk. Maaf, Bu. Saya nggak bermaksud. Tania hanya melengos dan berlalu. Bram berdiri di tempat, menahan napas. Dadanya sesak. Ia bukan robot. Ia hanya manusia biasa yang ingin bekerja dengan tenang. Tapi tampaknya, bagi Tania, semua yang Bram lakukan selalu salah. Saat pulang kerja, Bram naik angkot sambil menatap kosong keluar jendela. Di saku bajunya, ada uang receh sisa makan siang. Ia menggenggamnya erat, seolah hanya itu yang bisa ia genggam dalam hidupnya. Sedikit harapan untuk bertahan. Tapi jauh di dasar hatinya, Bram menyimpan keyakinan. Tuhan tidak tidur. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan buktikan, aku juga berharga. Hari itu udara terasa sangat panas. AC di lantai atas kantor PT Surya Mandiri sedang dalam perbaikan, membuat suasana ruangan menjadi gerah dan pengap. Meskipun begitu, aktivitas kantor tetap berjalan seperti biasa. Penuh tekanan, tenggat waktu, dan suara sepatu hak tinggi yang lalu lalang. Di ruangannya, Tania tampak lebih sibuk dari biasanya. Laporan keuangan akhir bulan harus diserahkan ke direksi pusat. Sejak pagi, ia belum makan. Bahkan menolak ajakan asistennya untuk istirahat sejenak. Saya nggak butuh istirahat, saya butuh kerjaan ini selesai. Bentaknya kepada asistennya sendiri. Beberapa pegawai yang mendengar hanya melirik lalu kembali sibuk dengan laptop masing-masing. Semua sudah paham, Tania sedang dalam mode, jangan didekati. Di tempat lain, Bram tengah menyapu lantai lorong belakang. Ia tahu hari ini pasti akan penuh tekanan lagi. Seperti hari-hari sebelumnya. Namun, ia tetap bekerja dengan semangat, menahan letih dan kata-kata tajam yang mungkin datang lagi kapan saja. Pukul 11 siang,
Suasana kantor tiba-tiba berubah. Terdengar suara benda jatuh dari arah ruang Tania, diikuti teriakan panik dari salah satu staf wanita. Ibu Tania. Semua orang di lantai itu langsung menoleh. Beberapa pegawai berdiri dan saling pandang. Namun, alih-alih bergerak cepat, mereka malah panik sendiri. Telepon ambulans. Cepat. Mana asisten pribadinya? Kok nggak ada? Siapa yang harus masuk ke ruangannya? Aku nggak berani, takut nanti malah disalahin. Semua sibuk bicara dan menyuruh satu sama lain. Tak satu pun yang benar-benar masuk ke ruangan. Di tengah kepanikan itu, Bram yang mendengar kegaduhan dari ujung lorong langsung berlari menuju sumber suara. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu ruang kerja Tania. Di sana, ia melihat Tania tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahi, dan tubuhnya terlihat lemah. Bram langsung menghampiri, menepuk-nepuk pipi wanita itu dengan lembut. Bu Tania, Bu sadar, Bu. Tak ada respons. Dengan cepat, Bram mengangkat tubuh Tania yang mungil itu ke dalam gendongannya. Beberapa pegawai yang melihat hanya terdiam, tak percaya dengan apa yang dilakukan OB yang selama ini mereka remehkan. Tolong buka pintunya. Saya bawa ke rumah sakit sekarang. Teriak Bram sambil berlari menuju lift. Tunggu, pakai mobil kantor aja. Teriak seseorang. Mobilnya dipakai meeting, Mas. Sahut yang lain. Bram tak peduli. Di luar, ia langsung menghentikan taksi yang melintas di jalan depan gedung. Ke rumah sakit terdekat. Pak, cepat. Ucapnya pada sopir taksi. Sepanjang perjalanan, Bram memegang tangan Tania dengan hati-hati, sambil sesekali mengusap keringat di keningnya dengan tisu yang ia ambil dari sakunya sendiri. Wajahnya serius. Matanya menatap ke depan penuh kepedulian. Sesampainya di rumah sakit, Bram berlari membawa Tania masuk ke UGD. Ia mengurus administrasi dengan panik, bahkan rela memakai uang pribadi demi proses lebih cepat. Tak ada satupun staf kantor yang datang menyusul. Di ruang tunggu rumah sakit, Bram duduk sendirian. Pikirannya berkecamuk. Ia lelah, tapi tetap siaga. Sesekali ia melihat ke arah pintu UGD, berharap dokter segera keluar memberi kabar. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar dan menyampaikan bahwa Tania hanya kelelahan parah dan kurang cairan. Untung segera dibawa ke rumah sakit. Bila terlambat, bisa berakibat fatal. Bram menghela napas lega. Syukurlah, bisiknya. Ia tidak peduli Tania sering menghina dan meremehkannya. Yang ia tahu, hari itu nyawa seseorang sedang dalam bahaya, dan tidak ada waktu untuk mengingat luka lama. Yang penting, ia bisa membantu. Dan tanpa disadari siapapun, hari itu menjadi titik balik dalam hidup Bram. Langit telah berganti menjadi gelap. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi jalanan kota, menambah dingin malam itu. Di dalam rumah sakit, suasana terasa sunyi. Lampu-lampu redup menerangi koridor yang sepi. Hanya sesekali terdengar langkah perawat atau suara mesin pemantau detak jantung dari ruang pasien. Di ruang tunggu unit gawat darurat, Bram duduk di bangku panjang yang keras. Kemeja OB-nya masih dikenakan, kini kusut dan sedikit basah oleh keringat dan hujan yang tadi sempat menyapanya. Matanya lelah, tapi tetap terjaga. Sejak sore tadi, Tania belum juga sadarkan diri. Dokter sudah mengatakan kondisinya stabil, tapi masih harus diawasi ketat karena tekanan darahnya sempat turun drastis. Bram tidak beranjak sedikit pun dari rumah sakit. Ia hanya sesekali berdiri untuk melihat ke arah ruang perawatan, berharap ada tanda-tanda kabar baik. Tangannya menggenggam ponsel butut yang baterainya hampir habis. Tak ada notifikasi, tak ada pesan. Tak satu pun staf kantor menanyakan kabar sang bos. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa jam lalu Bram sempat melihat story Instagram salah satu staf sedang karaoke bersama tim di sebuah lounge kantor. Sementara itu, di rumah sakit, Tania yang selama ini memimpin mereka dengan tegas, terbaring lemah tanpa ditemani siapapun, kecuali Bram, OB yang sering dia hina dan remehkan. Bram menatap jam dinding. Pukul 1.43 dini hari. Ia menggeliat sedikit di bangku,
mencoba mengubah posisi agar punggungnya tidak terlalu pegal. Matanya sempat terpejam sebentar, tapi segera terbuka lagi saat seorang perawat lewat. "Mas, boleh saya bantu apa-apa?" tanya seorang suster dengan ramah. "Enggak, Mbak. Saya tunggu yang di ruang 03, Bu Tania teman saya," jawab Bram pelan, meski dalam hati ia tahu bahwa, teman, itu hanyalah alasannya untuk bisa diizinkan tetap menunggu. Suster itu tersenyum kecil lalu berlalu. Dalam kesunyian malam, pikiran Bram melayang. Ia teringat bagaimana Tania dulu sering membentaknya karena hal-hal sepele. Tentang kopi yang kurang pahit, meja yang dianggap belum bersih, atau bahkan langkah kakinya yang dianggap berisik. Tapi malam ini, semua itu terasa tak penting. Kalau aku yang jatuh pingsan tadi, apa ada yang peduli? Pikir Bram lirih. Ia sadar, hidup memang tak adil. Tapi itu bukan alasan untuk tidak peduli pada orang lain. Ia tidak bisa membalas perlakuan buruk dengan kejahatan. Ia hanya ingin melakukan apa yang menurutnya benar. Sekitar pukul 3 pagi, Bram berdiri perlahan dan mendekati pintu kaca ruang perawatan Tania. Dari balik tirai, ia bisa melihat tubuh wanita itu berbaring tenang. Selang infus masih tertancap di tangannya. Monitor detak jantung menampilkan garis hijau stabil. "Cepat sembuh ya, Bu," bisik Bram lirih. Ia kembali ke bangku ruang tunggu, duduk sambil menyandarkan kepalanya ke dinding. Ia tidak sadar bahwa air matanya menetes diam-diam. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan haru dan sunyi yang begitu dalam. Dan malam itu, tanpa tidur, tanpa makan, dan tanpa perhatian dari siapapun, seorang OB tetap setia berjaga untuk bosnya yang sedang terbaring sakit. Mungkin tak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tania, cepat atau lambat, juga akan tahu. Cahaya pagi perlahan menyusup masuk ke sela-sela tirai putih ruang perawatan. Jam dinding menunjukkan pukul 6.45. Suasana masih sepi. Rumah sakit belum sepenuhnya ramai. Hanya beberapa perawat yang mondar-mandir memeriksa kondisi pasien. Di dalam ruang nomor 03, Tania perlahan membuka mata. Pandangannya masih buram, tubuhnya lemas. Ia mencoba duduk, tapi kepala terasa berat. "Tenang dulu, Bu. Jangan bangun dulu, ya," ujar seorang perawat sambil tersenyum lembut. Tania menatap sekeliling, masih bingung. Aroma khas rumah sakit, selang infus di tangan, serta suara mesin monitor di samping tempat tidur menyadarkannya bahwa dirinya sedang dirawat. "Aku, kenapa?" tanyanya pelan. "Ibu pingsan di kantor kemarin. Kondisi ibu sempat drop karena kelelahan dan tekanan darah rendah. Untung ada yang cepat membawa ibu ke sini," jawab perawat itu sambil mengganti cairan infus. Tania mengerutkan dahi. "Siapa?" Perawat itu tersenyum sambil melirik ke arah luar ruangan. "Mas Bram, OB kantor ibu. Dia yang bawa ibu ke rumah sakit dan berjaga semalaman." Tania sontak memalingkan wajah ke arah jendela kaca ruangan. Di sana, tampak Bram tertidur duduk di kursi ruang tunggu. Kepalanya menyandar ke dinding, tubuhnya masih mengenakan seragam biru yang kusut, dan ada selimut tipis yang sepertinya dipinjam dari suster jaga. Wajahnya tampak letih, tapi tenang. Tania terpaku. Dadanya seperti dipukul pelan oleh kenyataan. OB yang sering ia hina, rendahkan, dan permalukan di depan staf, justru orang yang menyelamatkan hidupnya. Bukan asisten pribadinya. Bukan staf kepercayaannya. Bukan rekan satu divisi. Tapi Bram, OB yang sering ia pandang sebelah mata. Tania menunduk. Pandangannya mulai kabur oleh genangan air mata yang tidak bisa ia tahan. "Dia berjaga semalaman," bisiknya lirih. "Iya, Bu. Dia nggak pulang dari kemarin. Bahkan sempat mengurus administrasi rumah sakit pakai uangnya sendiri. Kami sampai salut sama dia," jawab perawat itu tulus. Tania terdiam. Suaranya tercekat. Dalam hatinya, sesuatu terasa goyah. Rasa bersalah mulai merambat masuk, perlahan-lahan menghantam dinding tinggi egonya. Ia mengingat kembali bagaimana ia membentak Bram hanya karena kopi terlalu manis, bagaimana ia menghinanya hanya karena suara langkah kaki, dan betapa seringnya ia mempermalukan pria itu di depan orang banyak.
Tapi kini, orang yang ia anggap tak berarti, justru yang peduli tanpa pamrih. Tak lama kemudian, Bram perlahan terbangun. Ia meregangkan tubuh sebentar sebelum pandangannya tertuju ke dalam ruangan. Ia terkejut melihat Tania sudah terbangun, dan buru-buru berdiri lalu mengetuk pintu kaca. "Permisi, Bu. Ibu sudah sadar?" "Alhamdulillah," ucap Bram sambil sedikit tersenyum. Tania menatapnya lama. Ada perasaan asing dalam dirinya. Tak seperti biasanya, kali ini ia tidak ingin menghardik atau menyuruh Bram pergi. Justru sebaliknya, hatinya terasa hangat. "Mas Bram," suaranya lirih. "Terima kasih." Bram menggaruk tengkuknya, sedikit gugup. "Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu. Yang penting ibu selamat." Keduanya saling menatap dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bekerja di tempat yang sama, tak ada rasa benci, tak ada kata kasar. Hanya ada ketulusan dan keheningan yang bermakna. Hari itu, sesuatu telah berubah. Bukan hanya di ruang rumah sakit itu, tapi di hati seorang wanita bernama Tania. 2 hari setelah dirawat di rumah sakit, Tania akhirnya diperbolehkan pulang. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, dokter menyarankan agar ia beristirahat di rumah selama beberapa hari. Namun, seperti biasa, Tania yang keras kepala itu tak bisa duduk diam. 2 hari saja di rumah sudah membuatnya gelisah. Dan pagi itu, ia kembali ke kantor. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Begitu memasuki gedung PT Surya Mandiri, semua mata tertuju padanya. Tapi bukan karena keanggunan atau penampilannya yang elegan seperti biasa, melainkan karena senyum kecil yang terbit di wajah sang bos. Lebih mengejutkan lagi, Tania menatap Bram, yang sedang menyapu di dekat lobi, dan mengangguk pelan sambil berkata, "Pagi, Mas Bram." Bram yang mendengar itu sontak menghentikan gerakannya. Ia menoleh perlahan, seperti tak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Pagi, Bu," jawabnya ragu-ragu. Biasanya, Tania bahkan tidak pernah menoleh jika melewati Bram. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum dan menyapa duluan. Perubahan itu bukan hanya disadari oleh Bram, tapi juga oleh para pegawai yang memperhatikan dari kejauhan. Suasana kantor yang biasanya tegang tiap kali Tania datang, kini terasa berbeda. Ada kehangatan yang entah datang dari mana. Beberapa staf mulai saling berbisik. Lo lihat nggak? Tadi Bu Tania nyapa Bram. Nggak salah denger tuh." "Serius?" Bahkan senyum. "Gila, ini baru pertama kali." Dan benar saja, perubahan itu bukan sekadar basa-basi pagi. Saat jam istirahat siang, Tania mendatangi Bram yang sedang duduk sendirian di belakang pantry. "Mas Bram," ucapnya pelan. "Boleh saya duduk di sini?" Bram kaget. Tangannya buru-buru menyembunyikan nasi bungkusnya, merasa tidak layak duduk semeja dengan bosnya. Iya, Bu. Silakan." Tania duduk, lalu menatap Bram. Pandangannya tidak lagi tajam dan sinis seperti dulu. Kali ini lembut, penuh rasa bersalah. "Saya mau minta maaf, Mas." Bram menunduk, bingung, atas semua perlakuan saya ke Mas Bram selama ini. "Saya sadar, saya sudah terlalu kasar dan semena-mena. Padahal Mas Bram, justru yang peduli saat saya paling butuh bantuan. Saya benar-benar minta maaf." Bram mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Saya sudah maafkan sejak lama, Bu. Saya cuma kerja sesuai kemampuan saya. Kalau ada salah, saya juga minta maaf." Perbincangan singkat itu menjadi titik balik besar dalam hubungan mereka. Tania tidak lagi memandang Bram sebagai OB rendahan, tapi sebagai manusia yang layak dihormati dan dihargai. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin nyata. Tania tak lagi membentak seenaknya. Ia mulai menghargai kinerja karyawan, termasuk para staf kecil seperti OB, satpam, bahkan tukang parkir. Setiap pagi, ia menyapa Bram. Bahkan sesekali mengajaknya mengobrol singkat di pantry. Bram pun mulai terbiasa, meski tetap menjaga sikap sopan seperti biasanya. Seluruh kantor menjadi heboh.
Isu kedekatan mereka mulai beredar, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Yang jelas, semua orang tahu, Bu Tania yang dulu dikenal sebagai Ratu Es, kini mulai mencair. Dan sumber kehangatan itu adalah Bram. Namun hanya Bram dan Tania yang tahu, perubahan itu bukan karena cinta sesaat, tapi karena sebuah pelajaran besar. Kebaikan tulus tak mengenal status. Dan kadang, orang paling rendah derajatnya menyimpan nilai paling tinggi dalam hatinya. Hari itu cuaca cerah. Langit biru membentang tanpa awan. Di tengah kesibukan kantor yang biasanya membuat suasana tegang, sebuah kejutan kecil membuat para staf menoleh penuh tanda tanya. Tania, sang bos yang biasanya cuek dan perfeksionis, keluar dari ruangannya sambil menenteng tas kecil. Ia menghampiri Bram yang sedang membersihkan rak majalah di sudut ruang tunggu. Bram, kamu ada waktu untuk makan siang bareng saya hari ini? Ucapnya pelan. Bram hampir menjatuhkan majalah dari tangannya. Ia menatap Tania, mencoba memastikan bahwa telinganya tidak salah dengar. Maaf, Bu? Tanyanya hati-hati. Ayo, ikut saya makan siang. Saya yang traktir. Ujar Tania sambil tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali muncul di wajah dinginnya. Para staf hanya bisa melongo saat melihat OB sederhana itu duduk di dalam mobil pribadi sang bos, meluncur keluar gedung kantor. Mereka makan di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan gosip para pegawai kantor. Tempat itu tenang, cocok untuk percakapan yang tidak biasa. Di sela makan siangnya, Tania memandang Bram dengan tatapan yang berbeda. Tak lagi merendahkan, melainkan penuh rasa ingin tahu. Kamu tinggal di mana, Bram? Tanya Tania membuka obrolan. Di daerah Cempaka, Bu. Saya ngontrak kecil, tinggal sama ibu saya yang sudah sakit-sakitan. Jawab Bram pelan. Lalu, kenapa kamu jadi OB? Padahal kamu tampak cerdas. Bram tersenyum. Saya dulu sempat kuliah, Bu. Tapi berhenti karena ayah saya meninggal. Dan saya harus bekerja buat biaya adik-adik. Ibu saya juga sakit sejak itu. Saya nggak malu jadi OB, asal halal dan bisa bantu keluarga. Jawaban itu membuat dada Tania sesak. Selama ini ia hanya melihat Bram sebagai orang rendahan, pelayan kantor yang selalu salah di matanya. Tapi kini, ia melihat seseorang yang jauh lebih kuat dari yang ia kira. Suasana makan siang itu berubah jadi percakapan hangat. Bram yang biasanya diam dan tunduk, mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa kecilnya, perjuangan hidup, dan bagaimana ia selalu mencoba tersenyum meski sering dihina. Tania, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa kagum pada seseorang bukan karena gelar atau jabatan, tapi karena ketulusan dan keteguhan hati. Sepulang dari kafe itu, hubungan mereka berubah. Bukan lagi bos dan bawahan yang dingin, tapi seperti dua manusia yang mulai saling memahami. Dan tanpa mereka sadari, benih-benih rasa mulai tumbuh, di sela kesederhanaan dan luka masa lalu. Hari Senin pagi itu, suasana kantor mendadak tak biasa. Para karyawan berkumpul di ruang meeting dengan wajah penuh tanda tanya. Tak seperti biasanya, Tania datang lebih awal dan membawa beberapa dokumen yang langsung ia letakkan di meja tengah. Pandangannya tegas, namun ada kelembutan yang mulai terasa di matanya. Selamat pagi semuanya. Sapa Tania. Hari ini ada satu pengumuman penting. Seluruh ruangan mendadak hening. Beberapa karyawan saling melirik, berbisik pelan, mencoba menebak arah pembicaraan sang bos. Tania berdiri di depan, tangannya merapikan berkas di tangan. Lalu ia menatap ke arah seorang pria berseragam biru yang biasanya hanya berdiri di pojok ruangan, diam dan rendah hati. Bram, mulai hari ini, ucap Tania lantang. Bram akan saya angkat menjadi supervisor kebersihan dan operasional kantor. Seketika ruangan riuh. Ada yang kaget, ada yang terkejut, ada pula yang tersenyum kecut. Bram sendiri membelalak, tak percaya pada yang baru didengarnya. Ia berdiri kaku, seperti tak yakin itu bukan hanya halusinasi. Saya tahu mungkin sebagian dari kalian terkejut, lanjut Tania. Tapi saya memilih berdasarkan integritas, dedikasi, dan hati. Bram sudah membuktikan bahwa loyalitas tidak diukur dari posisi atau gaji.
Ketika saya membutuhkan bantuan, hanya dia yang sigap dan tak meninggalkan saya. Itu lebih berharga daripada sekadar ijazah. Wajah-wajah yang selama ini meremehkan Bram tertunduk. Beberapa bahkan menyesal karena pernah mengabaikannya. Bahkan ikut tertawa saat Tania dulu menghina Bram di depan umum. Tania lalu menatap Bram dan tersenyum kecil. Mulai besok, kamu akan bertanggung jawab langsung atas tim kebersihan, mengatur jadwal, bahkan ikut dalam beberapa rapat logistik. Bram perlahan maju. Tangannya gemetar saat menerima surat keputusan dari Tania. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi saya janji, saya akan jaga kepercayaan ini. Tania mengangguk. Saya percaya kamu bisa, Bram. Setelah rapat bubar, Bram berjalan melewati koridor kantor dengan perasaan campur aduk. Beberapa staf yang dulu hanya menatapnya sebelah mata, kini memberi salam dan bahkan mengucapkan selamat. Tangga yang dulu hanya dipakai untuk naik ke lantai 2 tempat pantry, kini terasa seperti jalan menuju masa depan yang baru. Namun di balik senyum dan ucapan selamat itu, masih ada segelintir orang yang memandang sinis. Beberapa merasa tak adil. Tapi Bram memilih diam. Ia tahu, penghargaan yang ia dapat bukan karena pencitraan atau koneksi, tapi karena ketulusan. Di akhir hari, saat Bram membereskan tugas barunya dan hendak pulang, Tania menghampirinya di lobi kantor. Bram, besok kita makan siang lagi ya. Ucapnya pelan. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan tentang masa depan. Bram hanya bisa mengangguk, menahan degup jantungnya yang makin cepat. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak makan siang bersama dan berbagi kisah hidup, ada yang berubah dalam diri Tania. Wajah Bram yang dahulu tak pernah ia perhatikan, kini muncul dalam pikirannya setiap malam. Ia tak mengerti, mengapa senyum Bram yang sederhana bisa membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Padahal, lelaki itu hanya seorang office boy, yang dulu kerap ia bentak tanpa ampun. Di kantor, Tania mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Bram. Ia bertanya tentang hal-hal kecil, seperti jadwal kebersihan atau persediaan kopi. Bahkan, ia pernah pura-pura menjatuhkan pulpen hanya agar Bram mendekat dan memungutnya. Bram pun mulai merasakan ada yang berbeda. Tania kini selalu menyapa pagi hari dengan senyum manis, bukan lagi dengan tatapan sinis seperti dulu. Ia bingung. Perasaan hangat yang tumbuh dalam hatinya ia anggap mustahil. Mana mungkin seorang bos cantik dan sukses seperti Tania tertarik pada dirinya yang hanya tamatan SMA dan bekerja menyapu lantai? Namun, hati tak bisa dibohongi. Bram sering mendapati dirinya menatap Tania dari kejauhan, memperhatikan gerak-geriknya, dan merasa senang hanya karena melihat sang bos tertawa. Saat Tania tersenyum padanya, Bram merasa seolah dunia sejenak menjadi tenang. Pada suatu sore, ketika hujan turun deras dan kantor mulai sepi, Tania memanggil Bram ke ruangannya. Ia tampak gugup, duduk di balik meja sambil memainkan pena. Bram, kamu lagi sibuk? Tanyanya pelan. Bram menggeleng. Tidak, Bu. Semua sudah beres. Kamu pernah jatuh cinta? Tanya Tania tiba-tiba, membuat Bram terdiam. Bram hanya tertawa gugup, tak tahu harus menjawab apa. Pernah, tapi mungkin bukan waktunya untuk bicara soal itu. Tania tersenyum, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. Ia lalu mengalihkan pandangan ke jendela yang dipenuhi titik-titik air hujan. Kadang kita baru menyadari arti seseorang justru setelah terlambat. Gumamnya. Bram tak tahu maksud dari kata-kata itu, tapi hatinya mulai bergetar. Ada rasa yang tumbuh, yang perlahan tak bisa mereka sembunyikan. Dan pada malam itu, baik Bram maupun Tania sama-sama tidur dengan senyum samar di wajah mereka, memikirkan satu sama lain. Hari itu adalah hari rapat bulanan kantor. Semua staf berkumpul di ruang meeting besar yang dihiasi bunga segar dan papan proyektor yang siap menyala. Tak ada yang menyangka bahwa hari ini bukanlah rapat biasa. Bram datang seperti biasa, mengenakan seragam OB-nya yang rapi, membawa kopi untuk para staf dan air mineral ke meja pimpinan. Ia tak tahu bahwa pagi ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tania duduk di kursi paling depan,
anggun dan tampak lebih cerah dari biasanya. Sejak keluar dari rumah sakit, ia memang berubah drastis. Namun pagi ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sebuah tekad, sebuah keberanian yang jarang terlihat. Rapat berjalan normal. Hingga di penghujung sesi, Tania berdiri. "Maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita bubar," katanya, membuat semua staf menoleh penasaran. Tania mengambil napas dalam, lalu berjalan ke arah Bram yang berdiri di dekat pintu dengan map di tangannya. "Selama ini aku mungkin telah bersikap buruk padamu, Bram. Tapi kau tidak pernah membalas dengan kebencian. Kau bahkan menyelamatkan nyawaku dan tetap setia di sisiku saat semua orang pergi." Suasana hening. Bram menunduk, tak mengerti arah pembicaraan ini. Jantungnya berdetak cepat. Tania lalu membuka kotak kecil dari saku jasnya. Kotak cincin berwarna merah bludru. "Di depan semua orang di sini, aku ingin bertanya. Bram, maukah kau menikah denganku?" Suara gemuruh langsung terdengar. Sebagian staf kaget dan menutup mulut, tak percaya. Beberapa wanita bahkan menitikkan air mata. Sementara yang lain hanya melongo. Bingung harus merasa senang atau iri. Bram terpaku. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia tak pernah membayangkan hal ini terjadi. Dulu dihina dan dipermalukan. Kini malah dilamar oleh wanita yang dahulu memperlakukannya seperti tak bernilai. Ia tak menjawab dengan kata-kata. Hanya mengangguk pelan. Kemudian memeluk Tania sambil terisak. Seluruh ruangan riuh tepuk tangan. Beberapa orang bahkan berdiri. Lamaran itu menjadi perbincangan seisi kantor. Bahkan viral setelah seorang staf diam-diam mengunggah videonya ke media sosial. Tapi bagi Tania dan Bram, hari itu adalah awal dari babak baru. Babak cinta yang tumbuh dari luka, kesabaran, dan ketulusan. Hari itu matahari bersinar hangat. Di sebuah taman sederhana yang dihias penuh bunga dan pita putih, tampak Bram berdiri mengenakan jas hitam elegan. Di sampingnya, Tania, dulu bos cantik yang sering menghina Bram, tersenyum anggun dalam gaun pernikahan sederhana namun memukau. Tamu-tamu berdatangan. Sebagian dari mereka adalah rekan kerja lama Bram, yang dulu hanya menganggapnya sebagai tukang bersih-bersih tak berharga. Ada yang menunduk malu, ada yang hanya bisa terdiam. Tak percaya pria yang dulu mereka rendahkan kini menjadi tuan rumah di hari bahagianya. "Si OB itu, sekarang suami Bu Tania?" bisik seseorang di kerumunan. "Bukan OB lagi, dia sekarang bagian dari direksi perusahaan," jawab yang lain. Semua mata tertuju pada Bram. Tapi kali ini, bukan dengan pandangan meremehkan, melainkan dengan rasa hormat dan kekaguman. Pernikahan itu tak mewah. Tak ada gedung megah atau undangan berlapis emas. Tapi cinta yang tulus terpancar jelas di antara keduanya. Tania, yang dulu keras dan arogan, kini memandang Bram dengan mata penuh cinta dan syukur. "Aku dulu bodoh," ujar Tania di hadapan tamu saat memberi sambutan. "Aku menilai orang dari seragamnya, dari statusnya. Tapi ternyata, orang yang paling peduli padaku adalah dia yang paling sering kuabaikan." Tepuk tangan bergema. Bram hanya tersenyum. Di dalam hatinya, ia tidak menyimpan dendam. Semua hinaan, semua penolakan, semua ejekan, telah dibalas oleh takdir dengan cara yang begitu indah. Di meja utama, Bram duduk berdampingan dengan Tania, bukan sebagai OB, tapi sebagai suami, sebagai partner hidup, dan sebagai bagian penting dalam perusahaan yang dulu memperlakukan dirinya rendah. Hidup memang seperti roda. Tapi Bram membuktikan, selama kita tetap sabar, tulus, dan berbuat baik, maka roda itu akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi, bahkan tanpa harus membalas hinaan dengan amarah. Hari itu, OB yang dulu tak dianggap, menjadi raja di pestanya sendiri.